Gita Arifin, umurku 24 tahun, pekerjaannya sekarang freelance. Si syuting talent semua. Jadi sebenarnya mungkin sebagian besar orang berpikir kalau pekerjaanku, ya maksudnya kayak yang suka syuting atau dalam kurung aktris, aktor itu pekerjaan yang alah gampang gitu. Wow, itu sangat amat tidak benar. Karena apapun pekerjaannya menurutku tidak ada yang mudah dan tidak ada yang capek ya. Jadi seorang aktris, aktor itu pekerjaannya ya acting, tapi di satu sisi juga itu adalah mengemban tanggung jawab yang sangat besar karena dia harus membawa suatu peran yang dipercayakan oleh sutradara. Gimana caranya kita sebagai seorang aktris dan aktor itu actingnya itu sebuah kejujuran gitu, jadi tidak boleh ada satu kebohongan dan harus bisa dinikmati oleh banyak orang gitu. Kalau boleh jujur, dari aku tuh suka acting dari SD, dari kecil, dan mungkin perempuan-perempuan di luar sana juga waktu zaman kecilnya pasti suka main kayak apa tuh Barbie-Barbian atau boneka-bonekaan, jadi kayak bikin drama-drama sendiri gitu. Itu aku sebenarnya dari kecil juga udah suka. Terus ditambah juga waktu SMA aku didukung banget, aku ikut ekskul teater di sekolahku di SMA 4 Bandung, dan itu juga salah satu batu loncatan aku bisa serius di dunia acting. Tapi mungkin kalau waktu itu lebih ke teater dan kabaret ya, aku fokusnya gitu selama kurang lebih 3 tahun lebih mungkin ya, sampai aku kuliah pun masih berlanjut suka ikut lomba dan festival lain-lain, sampai akhirnya tidak sengaja aku masuk ke dunia film. Film pertama aku Wiro Sableng 212, peran sebagai Dewi Kalahijau. Di sini tuh sebagai kayak salah satu penjahat dari golongan hitam, musuhnya Wiro Sableng. Pakai topeng, kalau misalkan bingung ada di poster. Terus film kedua aku Kulari ke Pantai. Ini dari Miles Film. Oh ya, kalau Wiro Sableng tuh dari 20th Century Fox dan Life Like Picture yang produksinya. Terus film kedua Kulari ke Pantai, Miles Film. Di sini aku berperan sebagai Olive, girl band gitulah ya. Terus nextnya aku terjun di iklan juga pernah, waktu itu BRI Asian Games karena aku pencak silat, waktu itu juga support. Terus aku juga sinetron Fatih di Kampung Jawara di MNC TV. Terus juga yang terakhir kemarin aku di film Virgo and the Sparklings. Terus juga pas pandemi kemarin, tahun kemarin aku di sinetron Raden Kian Santang. Jadi semuanya lebih ke action sih aku fokusnya. Kalau aku pribadi mungkin kesulitan setiap orang pasti berbeda, tapi kalau ini aku pribadi karena aku fokusnya di action, mungkin pengalaman barunya itu adalah aku belajar perslingan, dan ya sling lah jadi stunt gitu. Maksudnya aku takut ketinggian, dan pertama kalinya aku film Wiro Sableng itu ada adegan yang aku ditarik ke atas pohon yang tinggi banget, dan jujur satu sisi harus tetap acting ya, aku penjahat, aku keren, aku galak gitu kan ya, tapi di satu sisi jantung tidak bisa bohong gitu, itu lemes pas ditarik ke atas karena aku takut ketinggian. Tapi gimana caranya aku harus tetap profesional ya, tegar-tegar aja gitu. Gimana caranya nggak boleh kelihatan takut di depan kamera, pada dalam hati ya Allah tolong lindungi aku gitu. Yang pertama aku bisa ketemu setiap kerja itu orang-orang baru, bukan hanya aktris aktor hebat, tapi juga krunya itu super duper baik-baik, dan ya kebetulan aku mendapatkan kru yang enak dan baik, bisa bekerja sama dengan enak juga. Terus aku bisa berkembang lah gitu, maksudnya nggak cuman di situ-situ aja. Mungkin waktu SMA aku dari panggung teater gitu, sekarang mungkin berbeda media aja, aku tampilnya di depan layar kaca dan bisa dikenal orang sih. Pesannya apa ya? Kalau misalkan memang kalian, ini sebenarnya cita-cita aku dari SD sih, FYI. Cita-cita aku dari SD aku pengen jadi artis gitu, tapi kan ya mungkin hanya berangan waktu itu kan, karena nggak tahu juga alur jalurnya harus kemana, apa yang harus aku lakukan, sampai akhirnya mungkin Allah membukakan jalan itu dengan tidak sengaja juga, karena waktu awal aku terjun ke film pun itu emang nggak sengaja, aku dihubungin via DM Instagram, dan sekarang juga semuanya udah based on media sosial ya. Jadi kayak mungkin di luar sana tuh orang yang mencari talent atau talent koordinator dan lain-lain itu sekarang lebih gampang mungkin mencari talent, bisa lewat Instagram atau mungkin juga lewat media sosial lainnya, TikTok mungkin barangkali. Itu juga
harus dipergunakan dengan sebaik mungkin, dan aku mempergunakan media sosialku untuk CV onlineku. Jadi misalkan aku kan dulu sempat jadi atlet, aku fokus di pencak silat, jadi aku postingnya tentang pencak silat, pakai hashtag pencak silat, dan itu ternyata berpengaruh gitu ketika di luar sana mungkin orang-orang mencari talent silat siapa ya gitu. Oke, aku branding diri aku bisa pencak silat lewat media sosial. Jadi itu tuh bener-bener karya. Mungkin aku selama ini sering bekerja di mana, mungkin syuting di mana, aku posting di media sosial biar ya orang bisa lihat itu hasil karya aku juga. Aku pernah bekerja seperti itu gitu. Oh iya, tips belum ya tadi ya? Tips, ya. Tadi cerita. Tipsnya mungkin kalau misalkan kalian ya rajin-rajin cari info casting sih, karena mau sehebat apapun kamu pasti kalau pengen sesuatu atau misalkan kayak ingin main film dan lain-lain, sinetron, iklan, itu pasti ada tahap castingnya terlebih dahulu. Atau misalkan mungkin lebih bagus lagi ikut manajemen mungkin, karena informasi bisa lebih mudah didapat biasanya. Terus juga kembangkan potensi yang kalian miliki dan jangan mudah putus asa, karena semuanya itu aku yakin sih berproses, karena biasanya yang instan itu akan cepat redup, jadi nikmati aja prosesnya. Ya, jadi mungkin salah satu alasan kenapa aku bisa terjun aja gitu ke dunia acting, karena yang pertama itu memang cita-citaku dan aku cinta acting. Kalau misalkan aku tipenya bosen atau ya udahlah gitu, jenuh, pasti dari dulu aku kayak ya udah aja lah ya, mungkin sekedar angan aku bisa main film dan lain-lain. Tapi ternyata Allah Maha Baik membukakan pintu tersebut, jadi aku tidak mau menyia-nyiakan itu. Sampai akhirnya aku juga dipertemukan dengan acting coach yang baik banget waktu aku bermain film di film-filmku yang sebelumnya. Akhirnya wah, seasik itu gitu. Maksudnya banyak pembelajaran hidup yang bisa aku petik di balik itu semua. Terus juga pengalaman terlebih dari aktris-aktor senior lainnya. Jadi aku makin cinta acting. Dan itu juga membawa dampak positif di kehidupan sehari-hari aku. Maksudnya kayak aku juga sekarang mungkin jadi influencer, misalkan kan itu juga ada sangkut pautnya dengan acting dan lain-lain juga, jadi itu sangat amat berdampak sih. Jadi kenapa aku suka acting, karena aku cinta. Hai, terima kasih sudah menonton para kreator, dan jangan lupa buat terus stay tune karena banyak banget video menginspirasi lainnya. Jangan lupa buat like, comment, and share ya. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya. Dah.